Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dan kami di Radio Sindiran Sindirun. Iya, tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada ya. Ya, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu bro. Sukses selalu buat Anda semuanya. Haha. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai Buniani yang hingga sidang berakhir ratusan pendukung Buniani tak kunjung datang. Aduh, kasihan Buniani ya. Aduh, kasihan Buniani nih. Sebagaimana dikabarkan daripada tribunjabar.co.id Bandung, ratusan orang yang direncanakan bakal hadir pada sidang lanjutan perkara Buniani di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung Selasa 4 Juli 2017 hingga sidang berakhir ternyata tak kunjung datang. Buniani dan para penasihat hukumnya pun sudah keluar dari gedung persidangan. Saat keluar, Buniani terlihat mengenakan kemeja batik dan langsung disambut oleh beberapa kerabatnya. Meski tidak terlihat massa pendukung Buniani yang datang, pihak kepolisian tetap bersiaga menjaga keamanan. Sebelumnya beredar sebuah pesan di sosial media tentang pemberitahuan dari Aliansi Pergerakan Islam atau API yang ditujukan kepada Kapolrestabes Bandung terkait dukungan untuk Buniani pada sidang lanjutan kasus ITE di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Jalan Seram Kota Bandung Selasa 4 Juni 2017. Ini pesan yang beredar memberitahukan rundown kegiatan yang akan dilakukan oleh API dan massa pendukung Buniani. Dan berdasarkan tersebut, massa yang akan datang ke Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mendukung Buniani berjumlah 212 orang. Oh gitu, 212 orang ya. Berikut ini adalah lengkap yang pesan ya yang beredar di sosial media tersebut ya. Pemberitahuan undangan. Bukti tanda terima surat pemberitahuan dari API Jabar ke Kapolrestabes Bandung terkait acara besok Selasa 4 Juli 2017 dari jam 04 sampai dengan selesai dengan rundown acara sebagai berikut. 04 sampai 06 sholat subuh bersama di Masjid Istiqomah Bandung Jalan Citarum Bandung waktu subuh pukul 4.39. Penceramah adalah Kiai Haji Abdul Qohar Al-Qudsi, Ketua DPD FPI Jabar. Kedua adalah Ustadz Asep Sarifuddin, Koordinator API Jabar. Dan ketiga adalah beberapa penceramah masih konfirmasi. Dari 06 sampai 07.30 sarapan pagi dan persiapan aksi. Dan 07.30 sampai 08 long march ke Kejati Jabar. 08 sampai dengan selesai silaturahmi ke Kepala Kejati Jabar Jalan LLRE Martadina atau nomor 54 Bandung bersama 12 orang ya. Perwakilan ulama, ajengan, ustadz dan tokoh Jabar serta aktivis pejuang proses penegak keadilan hukum gitu maksudnya. 09 sampai selesai menghadiri dan mengawal persidangan Buniani yang ketiga dengan agenda persidangan, tanggapan JPU atas eksepsi atau keberatan terdakwa Buniani, tempat persidangan tentatif. Informasi untuk Rizal Ahwan atau Catur Abdul Aziz 081221826856 dan Awawan Gunawan 081221003672. Untuk Nisa Ukhti El Nelly 085871708805. Catatan bagi yang mau datang sejak malam ini untuk mabit di Masjid Istiqomah Bandung dipersilakan. Silahkan share dan viralkan. Ya, namun kenyataannya sampai sidang berakhir tidak ada yang datang ya. Akhirnya Buniani kecewa gitu ya. Kecewanya kepada hakim. Kecewa dong, iya dong. Kenapa saya harus dipidana diproses gitu ya sama Pak Hakim itu ya.
Sebagaimana dikabarkan dari Kompas Regional Jawa Barat ya, Bandung, kompas.com, bahwa terdakwa kasus dugaan elektronik pelanggaran UU ITE Buniyani bersama tim kuasa hukumnya merasa kecewa. Wah, aku kecewa banget. Sebab majelis hakim tidak memberikan kesempatan kepada Buniyani untuk menanggapi kembali tanggapan jaksa penuntut umum terhadap 9 poin eksepsi Buniyani yang sebelumnya diajukan pada tanggal 20 Juni 2017 lalu. Jaksa itu sudah memberikan dakwaan, jaksa sudah memberikan tanggapan. Harusnya itu kami dapat kesempatan lagi untuk memberikan tanggapan agar sampai 2 kali menanggapi. Demikian kata Buniyani di sela-sela sidang yang digelar di Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung Selasa 4 Juli 2017. Namun begitu, Ketua Majelis Hakim M. Sabtono menolak permintaan pihak Buniyani untuk menanggapi kembali tanggapan jaksa. Menurut Hakim, jika terus-menerus saling menanggapi maka persidangan tak akan berujung. Ketentuan dalam KUHP memang demikian peraturannya, semua argumen sudah tertuang dan kami akan pertimbangkan, ujarnya. Hakim pun memutuskan sidang ditunda dan digelar kembali pada tanggal 11 Juli 2017. Agenda putusan setelah majelis hakim gitu ya. Ya, agenda putusan majelis hakim ya. Ditemui selesai sidang, Adwin Rahadian kuasa hukum Buniyani mengatakan permintaan untuk menanggapi kembali JPU karena tanggapan tersebut kurang lengkap dan tidak mendetail. Tidak lengkap dan tidak terurai lah ya. Kami itu mengingatkan kembali kepada hakim menanggapi jaksa atas tanggapannya terhadap eksepsi. Nah, tulisannya eksepsi. Eksepsi maksudnya itu ya. Tapi hakim beranggapan bahwa cukup bisa menerima eksepsi kita, ucapnya. Adwin berharap majelis hakim bisa menerima eksepsi yang diajukan pihaknya. Mudah-mudahan hakim mengabulkan eksepsi keberatan Pak Buniyani, tandasnya. Ini adalah tanggapan jaksa terhadap 9 poin keberatan Buniyani ya. Dan kita baca saja bahwa sidang lanjutan kasus dugaan UU ITE dengan terdakwa Buniyani kembali digelar di Gedung Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Kota Bandung, Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa 4 Juli 2017. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi atau keberatan yang disampaikan oleh pihak terdakwa pada tanggal 20 Juni 2017 lalu. Salah satu tanggapan yang diberikan JPU adalah menjawab keberatan kuasa hukum terhadap penambahan pasal 32 ayat 1 UU ITE kepada terdakwa Buniyani. Kami di situ punya kewenangan bahwa kami bisa menambah pasal tapi tidak bisa mengurangi, ujar jaksa penuntut umum Muhammad Andi Taufik saat ditemui di sidang Selasa kemarin. Andi membenarkan bahwa penambahan pasal 32 ayat 2 kepada Buniyani tidak melalui proses pemeriksaan dan penyidikan. Menurut dia, hal tersebut sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Kalaupun tidak dicantumkan, kami bisa menambah, tidak masalah. Dasar hukumnya ada KUHP 138, 139, dan setelah terdakwa mempelajari berkas perkara, ternyata bisa ditambahkan pasalnya. Demikian ungkapnya. Selain itu, JPU juga menanggapi 2 poin eksepsi pihak Buniyani yang dianggap krusial seperti keberadaan terhadap kompetensi relatif Pengadilan Negeri Bandung terkait pemindahan lokasi persidangan dan Mahkamah Agung serta penyusunan surat dakwaan yang tidak berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP. Menyangkut kompetensi relatif bahwa Mahkamah Agung tak berwenang memindahkan persidangan itu tidak benar. Menyangkut pembuatan surat dakwaan secara jelas, cermat dan lengkap sudah kita laksanakan, demikian kata Andi. Pada sidang sebelumnya, Buniyani melalui tim kuasa hukumnya mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Kurang lebih ada 9 poin yang akan disampaikan di persidangan, kata Adwin Rahadian, kuasa hukum Buniyani seusai persidangan. Eksepsi pertama terkait Pengadilan Negeri Bandung sebagai pihak yang berkuasa mengadili. Poin ini lebih pada siapa yang berwenang menentukan tempat Buniyani diadili.
Kedua, eksepsi penggunaan pasal 28 ayat 2 UU ITE nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang ITE. Surat dakwaan kedua yang melanggar asas legalitas atau proaktif yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 Kitab UU Hukum Pidana. Ketiga, sambung atwin eksepsi terhadap tentang perbuatan terdakwa Buniani yang tunggal tapi diterapkan dua pasal berbeda unsurnya. Hal itu terdapat dalam dakwaan ke-1 dan pasal dakwaan jaksa penuntut umum. Eksepsi kelima lanjut dia tentang penyusunan surat dakwaan yang tidak berdasar sesuai dengan ketentuan nomor Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang KUHP. Karena mendakwaan pasal yang tidak pernah disangkakan terhadap terdakwa dan tidak pernah terdapat dalam berkas perkara sebagai dakwaan yang muncul tiba-tiba tuturnya. Keenam, kuasa hukum Buniani mengajukan eksepsi tentang ketidaksesuaian antara uraian perbuatan dalam surat dakwaan kedua dengan pasal yang didakwaan. Ketujuh, eksepsi tentang pelanggaran hukum yang berkaitan dengan penerbitan SPDP. Jadi SPDP diterbitkan 2 kali kepada 2 jaksaan berbeda, yakni Kejati DKI dan Jawa Barat, dan SPDP diterbitkan bukan di awal penyidikan tapi di akhir, ungkapnya. Kedelapan, eksepsi tentang hasil penyidikan yang tidak sah karena melanggar pasal 138 ayat 2 KUHP Jo pasal 12 ayat 5 Peraturan Kejaksaan tentang SOP penanganan tindak pidana umum ya. Poin keberatan terakhir dari pihak Buniani adalah terkait dengan putusan hukum yang sudah ditetapkan terhadap Basuki Cahayapurnama. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang sudah diberi kekuatan hukum tetap alias inkrah. Kami berharap Majelis Hakim terhormat mengabulkan apa yang menjadi nota keberatan kami, karena kita berharap surat dakwaan JPU batal demi hukum dan menghapus perkara tentang Buniani, tandasnya. Oke, sekian demikian bro atas perhatiannya dan terima kasih atas perhatiannya, dan tentunya mohon maaf apabila ada kekurangannya dalam membawakan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.